Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Kilap itu karena terjadi terlalu banyaknya negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau negatif yang ada di dalam diri kita itu semakin banyak, berarti memberikan daya yang lebih besar iblis yang ada di dalam diri kita ini juga. Nah, kemudian karena iblis berdaya lebih besar daripada positif kita, maka akan selalu gampang menguasai diri kita. Kalau sudah berbuat yang tidak baik, akhirnya hilap. Nah, aslinya atau sebetulnya hilap ini sebetulnya kan sudah kita bentuk dari awal. Permisi Mo, ini kan saya pribadi mau nanya ini masalah bisikan hati yang dari dalam ini Mo. Kadang-kadang bisikan hati ini yang berbau negatif itu kan kadang-kadang susah kita ngontrolnya itu. Untuk ngontrolnya itu seperti apa ya cara mengontrolnya agar kita tidak terganggu walaupun kita sudah ibadah dan lain sebagainya untuk melakukan hal yang baik, tapi tetap aja kadang-kadang dia ya mungkin karena pengaruh dari luar dan lain sebagainya akhirnya kita kadang-kadang diganggu terus. Cara mengontrolnya itu seperti apa ya biar kita Itu ada kaitannya dengan pembahasan yang sudah pernah saya bahas sebetulnya. ya Itu kan ada kaitannya dengan iblis dan setan yang menguasai kenegatifan manusia. Ada kaitannya dengan itu. Nah, ini mau sedikit saya bercerita tentang sebuah kekuatan tembok. Ya, ini kekuatan tembok. ya. Nah, tembok itu atau pagar sudah. Pagar itu ketika yang bahan-bahan yang kita jadikan pagar itu bahan-bahan yang terpilih, maka kualitas pagar yang kita bikin itu tentu akan menjadi kuat juga, kokoh juga. Misal ya kualitas batako atau batu batanya juga kuat. Nah, kemudian luluhnya atau perekatnya itu juga kualitasnya bagus juga kuat. Nah, kemudian cara membuat pagarnya ini juga dengan ketelitian serta keahlian yang cukup. Maka pagar yang kita bangun ini akan punya kualitas yang bagus. Nah, sebaliknya, nah kalau batu batanya atau batakonya saja sudah rapuh, kemudian perekatnya ini atau luluhnya untuk merekatkan antar batako itu juga ala kadarnya saja. Nah, kemudian yang membuat pagar ini juga nggak punya keahlian misalnya, iya kan kita tendang saja atau kita dorong saja, pagar itu akan ambrol. Nah, sebetulnya seperti itu juga yang ada di dalam diri manusia, di dalam diri kita ini. Keimanan, keyakinan, itu sebetulnya 85% ini kurang lebih ya, itu ditentukan oleh bahan baku yang kita konsumsi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa itu bahan bakunya? Nah, bahan baku yang kita konsumsi sehari-hari ini kan kita itu harus bisa memilih yang mana yang kira-kira itu bermuatan negatif yang menyebabkan kita rapuh, dan yang mana makanan yang mengandungi kepositifan yang membuat kita teguh dan tegar serta mengandungi kebijaksanaan. Nah, pada akhirnya ketika kita sudah bisa memilih apa saja yang baik untuk kita, ini sebetulnya secara otomatis sudah menjadikan rem cakram. Rem cakram dari sesuatu yang negatif yang muncul dari diri dalam kita sendiri dan dari luar diri kita, iblis dan setan itu tadi. Nah, contohnya begini. Ketika makanan kita, makanan nggak berkualitas lah. Contohnya makanan nggak berkualitas itu makanan yang kayak apa? Makanan misalnya makanan-makanan yang dari makanan yang menjalar. Misalnya kayak banyak kan buah-buahan yang menjalar, tidak saya sebutkan satu-satu.
Nah itu sebenarnya mempunyai energi negatif yang membuat hati kita dan pikiran itu gampang goyah. Ini tanpa diketahui manusia, tanpa disadari manusia. Pada dasarnya makanan-makanan yang menjalar ini saya ulangi, itu membuat diri kita, keteguhan diri kita ini tidak akan bisa stabil. Karena makanan atau buah yang dari batang yang menjalar ini mengandungi kenegatifan yang tinggi sekali, yang mampu mempengaruhi kebeningan pikiran dan hati, ketenangan hati kita. Nah ini berarti kan bergantung ke bahan yang kita makan. Terus kemudian makanan-makanan yang dari hewan. Dan ini yang sebenarnya kasus-kasus sekarang ini banyak dialami oleh masyarakat kita ini. Itu adalah kasus stres tuh. Stres tinggi sekali, tingkat kesetresan masyarakat sekarang sudah sekian persentasinya. Pada dasarnya stres itu bukan miliknya manusia. Yang memiliki stres itu awal mulanya adalah hewan. Nah karena hewan dimakan oleh manusianya, pada akhirnya manusianya ini tertular atau terkontaminasi oleh sifat hewan yang gampang stres itu menyatu di dalam diri manusia, atau manusia yang memakan hewan yang punya sifat stres itu. Kalau manusia, asli manusia itu nggak ada namanya stres. Sama dengan masalah makanan-makanan yang dari buah menjalar atau sayur-sayuran yang menjalar. Keteguhan hati ini akan teguh betul bila mana tidak memakan dari buah atau tanaman yang menjalar itu tadi, yang gampang terombang-ambing oleh angin. Nah, kalau kita makan jadinya diri kita juga seperti itu. Gampang tergoda, gampang kita diakalin orang ini itu dan segala macam. Karena itu semua muatannya negatif. Coba. Nah, ini kan pengetahuan seperti ini kan belum atau jarang sekali orang memahaminya. Nah, itu loh. Nah, kemudian lagi sudah diplot, sudah menjadi hukum di dalam salah satu agama. Kita itu tidak boleh memakan binatang buas. Karena apa kalau diperbolehkan? Negatif yang pada akhirnya menjadikan diri kita buas ini, ya kan gampang kita itu terpicu untuk berbuat sesuatu yang sama dengan kebuasan itu. Dan kalau ada yang menggoda dari luar mengajak, ayo, yang dia juga bernuansakan kebuasan, ya ini pada akhirnya ikut-ikutan juga tanpa berpikir panjang. Ayo demo misalnya, ayo bela ini bela itu tanpa dipikir dulu. Nah ini kan, nah, ini sebetulnya banyak sekali yang mengalaminya kan. Kemudian iya, tidak boleh memakan binatang yang hidup di dua alam. Nah, binatang yang di dua alam selain punya gen sifat hewaninya, hidup di dua alam ini memungkinkan manusianya ini akan bermuka dua atau berkepribadian ganda. Oleh karena itulah sudah diatur sedemikian rupa di dalam tata aturan agama. Tidak boleh makan binatang yang hidup di dua alam, meskipun binatang itu tidak buas. Itu negatifnya tinggi sekali juga. Nah kemudian juga tidak boleh memakan binatang yang menjijikkan. Negatifnya juga tinggi. Lah kalau hewan itu menjijikkan kemudian kita makan, ya kita akan ikut menjijikkan juga, ini negatif. Nah ini bahan baku yang kita makan sehari-hari ini menentukan keteguhan hati kita, menentukan keteguhan atau kecerdasan pikiran kita juga. Jadi nggak gampang. Jadi iblis kita sendiri ini ya akan lemah ketika kita tidak memakan yang terlalu banyak negatifnya.
Ya karena mungkin iblis kita tidak dikonsumsikan makanan negatif. Nah, makanya secara tidak langsung dan kita tidak menyadarinya sudah melemahkan kekuatan iblis yang ada di dalam diri kita. Kalau kekuatan iblis di dalam diri kita yang negatif itu, kemudian ada yang mempengaruhinya untuk berbuat negatif, kita akan bisa mengantisipasinya dengan baik. Begitu loh sebetulnya. Jadi hal yang seperti ini bukan teori lagi. Artinya bila mana dipraktekkan, ya akan betul-betul menemui ketenangan dan menemukan keteguhan-keteguhan hati dan kecerdasan-kecerdasan berpikir. Gitu. Nah, apalagi kira-kira yang ditanya mengenai hal ini. Jadi memang apa makanannya itu yang perlu kita ya. Nanti coba kan. Mungkin yang mengganggu itu ya memang iblis dalam diri kita ya Mo ya. Karena pola makan tanpa kita sadari kan kita setiap hari itu mupuknya ya. Sehingga kekuatan negatif yang ada dalam diri kita yang dikuasai oleh iblis yang menyatu di dalam diri kita ini semakin kuat, sehingga ketika manusianya itu lebih banyak negatifnya, maka tidak akan bisa kita mengendalikan diri kita dengan baik. Kalau sudah seperti itu terus terjadi yang tidak baik, tidak mengenakan, baru tersadar kilap katanya. Nah sebetulnya kilap ini tanpa disadari oleh manusianya sudah dibentuk pelan-pelan dalam kehidupannya sehari-hari. Iya kan, berarti kan begitu. Kilap itu karena terjadi terlalu banyaknya negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau negatif yang ada di dalam diri kita itu semakin banyak, berarti memberikan daya yang lebih besar iblis yang ada di dalam diri kita ini juga. Nah kemudian karena iblis berdaya lebih besar daripada positif kita, maka akan selalu gampang menguasai diri kita. Kalau sudah berbuat yang tidak baik, akhirnya hilap. Nah aslinya atau sebetulnya hilap ini sebetulnya kan sudah kita bentuk dari awal. Hanya karena kita tidak menyadarinya. Iya kan, logikanya kan begitu. Jadi hilap itu nggak ada sebetulnya. Artinya sudah dibentuk dari awal. Hilap itu kita yang bentuk. Iya, hilap itu kita yang membikinnya sendiri, cuma kita nggak menyadari. Iya, ditanam dari sedikit demi sedikit akhirnya ngumpul. Nah, besar nih. Itu loh sebetulnya. Makanya jawabannya simpel, bagaimana bisa untuk mengantisipasi, bagaimana kita bisa membawa diri dengan baik, sehingga tidak gampang goyah di dalam pikiran, di dalam hati juga teguh pendirian kita, permisalan dengan begini. Itu 85% bergantung kepada bahan baku yang kita konsumsi sehari-hari. Pada kenyataannya tiap hari makan yang terpendam, kayak ketela, kayak kentang dan segala macam, itu membuat otak kita bodoh, kok hati kita juga nggak seteguh ketika banyak makanan yang mengandung positif. Nah, segitunya ini loh sebetulnya. Ini sebetulnya pengertian yang seperti ini sudah ada di dalam kitab suci. Sudah ada. Ya sayangnya, cara memahaminya itu berbeda. Gitu lah. Ada yang biasa aja, ada yang lebih dalam, ada yang mendalam sekali. Ada yang dibuktikan sampai titik nyata atau wujud. Makanya di dalam pembahasan agama itu ada yang bilang syariat, jabariyah, qadariyah, wahdatul wujud. Wujud. Iya kan seperti itu. Padahal di dalam pembahasan itu juga kita harus belajar ke situ. Iya, pada akhirnya kan akan mengerti apa sih maksud sebetulnya, apa yang disampaikan di dalam kitab itu. Nah kita akan mengerti. Makanya seringkali saya sampaikan, agama apapun itu nggak ada yang mengajarkan keburukan, kejahatan, itu tidak ada. Semua mengajarkan kebaikan. Nah ketika kita beragama, jangan hanya kita puas di agama secara syariatnya, syariat agama apapun, tapi semakin lama harus kita tingkatkan kepada kebenaran yang termaktub di dalam kitab suci yang kita yakini kebenarannya itu. Jadi kebenaran kita ini punya cukup syarat untuk kita percaya bahwa
apa yang kita yakini itu benar. Jangan percaya-percaya toh. Iya. Ya kan? Jangan percaya-percaya toh. Ada yang mengibaratkan kalau cuman percaya toh diibaratkan orang buta. Disuruh memegang kaki gajah. Ya kan? Iya. Orang buta, oh gajah ini kayak bambu petung. Kemudian ada yang lain yang buta lagi disuruh megang belalainya. Oh, gajah ini kok kayak apa namanya? Halus lembut kayak ular. Iya. Terus yang lain yang buta lagi. Lalu dipegang ekornya. Oh, ekornya ini oh gajah ini berarti seperti apa namanya itu? Sapu. Sapu. Iya. Nah, akhirnya berbeda-beda. Memahami agama itu berbeda-beda. Seperti ada yang memegang ekor, memegang kaki, memegang belalai. Dan oleh karena manusia punya kenapsuan biar dianggap bahwa dirinya itu mengerti tentang agama. Pada akhirnya yang bagian kecil itu sudah dianggap semua. Artinya yang memegang ekor, bahwa ekornya cuman ekornya sudah dianggap gajah. Nah, ini kesalahannya. Yang hanya memegang kakinya, ya, sudah menganggap bahwa yang dipegang kakinya itu sudah dianggap semuanya. Hanya bagian kecil saja sudah beranggapan dia menganggap semuanya. Ini pada akhirnya salah kaprah. Makanya selain dirinya sendiri itu sebetulnya kalau mau jujur juga bingung, ya kan? Kemudian nambahin bingungnya orang lain yang bingung. Nah ini akhirnya bingung semua. Nah untuk menutupi kebingungannya itu, untuk menutupi kelemahannya itu, makanya pakai cara-cara yang berlebihan pada akhirnya. Apalagi terus disusupi oleh kepentingannya sendiri atau golongannya, ya tambah nggak karu-karuan. Yang namanya rahmat alam semesta ini sudah nggak menyentuh di sana. Padahal agama itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi keseluruhan alam. Ya kan? Tapi nyatanya bukan nyatanya masalah pemahaman agama, tidak nyatanya yang mereka-mereka yang mengatasnamakan agama malah jauh dari rahmatan lil alamin. Ayo kita berpikir logika saja sudah, nggak usah aneh-aneh. Wong agama diciptakan oleh Tuhan itu untuk menyederhanakan dan untuk memudahkan hidup manusia kok. Kok malah manusianya jadi ribet. Nah ini yang salah manusianya apa? Tuhan menciptakan agama. Malah dibikin ruwet. Nah, iya. Ini agak melebar sedikit ini ya, menyentuh tentang bagaimana kita bisa mengendalikan kenegatifan kita dan bisa menolak negatif yang di luar, bagaimana melebar kemana-mana, tapi tidak apa-apa, nggak terlalu jauh pembahasan kita ini tentang masalah itu. Intinya ketika kita memahami agama dengan benar, melaksanakan tuntunan agama dengan benar juga, maka kita akan lebih kuat membawa diri dengan baik, karena iman kita semakin kita memahaminya akan juga semakin kuat keimanan dan keyakinan kita. Nah, mungkin apalagi yang mau ditanyakan. Sudah tidak ada. Ya, kalau sudah cukup ya mungkin nanti pulang sambil baring-baring atau sambil santai-santai apa yang kira-kira mau ditanyakan lagi. Insya Allah selalu open house. Biar agak keren pakai bahasa open house. Untuk sebuah kebaikan kenapa tidak? Untuk menambah wawasan. Ya untuk bagi saya sendiri kan, untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ya mungkin bagi orang lain ya mungkin untuk tambahan referensi untuk memutuskan sesuatu yang berkenaan dengan bagaimana cara mengendalikan pikiran dan hatinya masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada niat dan tujuannya tidak baik, insya Allah tujuannya baik. Ayo ngaji bareng, sinau bareng agar bisa semakin baik dari sebelumnya. Amin, amin, amin.